Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini yaitu di poin B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jika di buku cetak kalian terdapat di halaman 105. Semangat kejuangan pemuda. Nah, kita di sini harus bisa membedakan apa itu kejuangan, apa itu perjuangan. Kejuangan adalah semangat pengabdian yang ikhlas diwujudkan dalam perilaku hidup yang pantang menyerah, tahan menderita, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat atau kontribusi oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapai. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pengertian pemuda. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Di dalam penjelasan undang-undang ini hanya menjelaskan mengenai ukuran biologi saja. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, banyak organisasi-organisasi pemuda yang bermunculan, seperti Budi Utomo, Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Ambon, Jencelebes, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas mengenai PNI atau Partai Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno pada tahun 1927 mendirikan sebuah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tokoh-tokohnya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI semakin menunjukkan pengaruhnya pada tahun 1927. PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajah, dan badan tersebut diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita tersebut memicu reaksi dari pemerintah Belanda, dan pada tahun 1930, keempat tokoh ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Bandung. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Insinyur Soekarno dengan hukuman 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, Surya Dinata 1 tahun 3 bulan penjara. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah para pemuda di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan dengan ditangkapnya tokoh-tokoh tersebut, para pemuda semakin semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan semakin gencar perjuangan tersebut di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat ada beberapa pejuang nasional yang meninggal di usia muda, yaitu yang pertama Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Pada saat Kongres Pemuda II, W.R. Supratman mendengarkan lagu ciptaannya yang hingga saat ini menjadi lagu kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Dan tokoh yang kedua yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922
dan meninggal dunia di usia yang cukup muda, yaitu belum genap berusia 27 tahun. Tokoh ketiga yaitu Walter Moinsidi. Walter Moinsidi lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangannya muncul ketika melihat penjajahan di bumi Indonesia tidak berkesudahan dan semakin menjadi-jadi. Sehingga pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap Belanda, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. Pada tanggal 17 Oktober 1948, ia berhasil melarikan diri, akan tetapi jarak 10 hari ia ditangkap kembali. Sehingga pada tanggal 26 Maret 1949, ia divonis mati. Dan pada tanggal 5 September 1949 merupakan tanggal hari kematiannya, yaitu di usia 24 tahun ia dieksekusi mati. Ketika dieksekusi mati, Walter Moinsidi ini menolak untuk menutup matanya. Ditutup matanya, biasanya ditutup dengan kain hitam. Tapi Walter Moinsidi menolak karena ingin melihat bagaimana rasanya peluru penjajah menembus ke dadanya. Sehingga ketika peluru tersebut menembus ke dadanya, ia mengatakan merdeka, merdeka. Kemudian tokoh terakhir di buku cetak kalian yang dijelaskan itu yang meninggal di usia muda yaitu I Gusti Ngurah Rai. Lahir pada 30 Januari 1917 dan wafat pada 20 November 1946 atau berusia 29 tahun. Setelah Indonesia merdeka, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Ia meninggal ketika Perang Puputan. Perang Puputan artinya perang habis-habisan. Perjuangan yang dilakukan oleh pemuda dan seluruh lapisan masyarakat tidaklah mudah. Banyak yang diantaranya harus mengorbankan tenaga, harta, dan bahkan nyawa sebagai taruhannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya Kongres Pemuda I, Kongres Pemuda II, menunjukkan bahwa pemuda dapat bersatu dari berbagai suku, ras, agama, dan cara pandang politik mereka untuk dapat bersama-sama berjuang dalam meraih kemerdekaan. Peristiwa Sumpah Pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur yang dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Contohnya, bangga menggunakan batik atau produk buatan Indonesia, mampu menjaga nama baik Indonesia, belajar dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama, melestarikan kebudayaan Indonesia, dan lain-lain. Nilai-nilai luhur selanjutnya yang terdapat dalam Sumpah Pemuda yaitu persatuan. Jika dilihat peristiwa Sumpah Pemuda, maka akan kita lihat di dalamnya terdapat pemuda dari berbagai daerah yang berbeda suku, agama, ras, golongan. Akan tetapi, perbedaan tersebut bukan dijadikan penghalang untuk bersatu. Dan pemuda sadar, jika berjuang tanpa persatuan, maka akan kalah dan tidak berhasil. Contoh dari persatuan ini saling tolong-menolong, menghormati atau bertoleransi terhadap perbedaan. Contoh-contoh yang sudah saya sebutkan ini merupakan contoh-contoh yang harus kalian lakukan saat ini atau sekarang. Kemudian nilai-nilai luhur selanjutnya atau yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya.
Ketika peristiwa Sumpah Pemuda, banyak dari masyarakat maupun pemuda yang mengorbankan harta, benda, tenaga, bahkan nyawa untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut sudah jelas sikapnya, yaitu rela berkorban. Contoh sikap rela berkorban pada saat ini yang harus kalian laksanakan atau lakukan, yaitu ikut jaga pos ronda walaupun tidak dibayar. Kemudian sering membantu tanpa mengharap imbalan, dan lain-lain. Berkorban demi negara tidak hanya diartikan berperang dengan gencatan senjata, tetapi mencari ilmu dengan ulet juga merupakan suatu bentuk menjaga NKRI. Jadi perlu kalian ingat dan perlu kalian tanamkan di hati kalian bahwa berkorban demi negara, jika saat ini kan sudah tidak ada lagi peperangan ya. Jadi berkorbannya itu dengan cara kalian belajar atau menuntut ilmu dengan rajin dan disiplin. Dan hal tersebut sama saja sudah melaksanakan rela berkorban dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai luhur yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bangsa. Pemuda dahulu ketika memperjuangkan kemerdekaan, mereka tidak mementingkan daerah, golongannya. Yang dipikirkan ialah bagaimana cara mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan. 5. Menerima dan menghargai perbedaan. Latar belakang daerah, suku, dan agama tidak menyulutkan tekad untuk bersatu. Nilai luhur yang keenam yaitu semangat persaudaraan. Dalam proses hingga perumusan Sumpah Pemuda, rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi landasan utama. Nilai semangat persaudaraan dalam Sumpah Pemuda juga dilandasi dengan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan ini didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab atas satu sama lain. Dan nilai luhur yang terdapat di dalam peristiwa Sumpah Pemuda atau poin nilai yang ketujuh yaitu semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong artinya tanpa pamrih atau sukarela. Kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bukti nyata bahwa gotong royong atau kerjasama menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.